Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause that's all that really matters in the end. Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Destri Anggraini dengan NIM 2283210009 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan, yang dimana pada video ini juga saya akan membawakan 3 materi ataupun 3 pembahasan. Untuk materi yang pertama itu mengenai model-model pendidikan kejuruan. Nah, langsung saja, model-model pendidikan kejuruan ini merujuk pada pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam mengatur dan mengelola program pendidikan kejuruan. Nah, model-model ini juga menggambarkan berbagai elemen yang terlibat dalam pendidikan kejuruan, termasuk struktur kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan, keterampilan, dan penilaian. Nah, adapun tujuan dari model-model pendidikan kejuruan ini sebelumnya tujuannya ini masih bersifat umum dan bervariasi tergantung pada pendekatan dan kebutuhan setiap model tersebut. Namun secara umum tujuan dari model-model pendidikan kejuruan ini yang pertama mempersiapkan kesenjangan keterampilan, di mana kesenjangan keterampilan terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, model-model pendidikan kejuruan berupaya mengurangi kesenjangan ini dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri. Nah, tujuan ini adalah untuk mencocokkan keterampilan siswa dengan kebutuhan pekerjaan yang ada dan memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil. Nah, yang kedua ini tujuannya mendorong kewirausahaan, yang dimana beberapa model pendidikan kejuruan memiliki tujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membantu siswa dalam merintis usaha mereka sendiri. Ini dapat melibatkan pengajaran keterampilan bisnis, pengembangan rencana bisnis, dan memberikan dukungan untuk memulai dan menjalankan usaha mandiri. Nah, tujuan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mendorong inovasi. Nah, adapun tujuan selanjutnya ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, di mana model-model pendidikan kejuruan seringkali memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal atau regional dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti perusahaan, asosiasi industri, dan pemerintah daerah. Pendidikan kejuruan dapat membantu mengembangkan industri lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Nah, untuk yang selanjutnya ini meningkatkan akses ke pendidikan, di mana beberapa model pendidikan kejuruan ditujukan untuk meningkatkan akses siswa ke pendidikan yang berkualitas. Hal ini terutama relevan untuk siswa yang tidak tertarik dengan pendidikan akademik tradisional atau memiliki minat dan bakat khusus di bidang-bidang praktis. Nah, tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan potensi mereka.
Nah, yang selanjutnya ini membangun hubungan dengan industri, di mana model-model pendidikan kejuruan berusaha membangun hubungan yang erat dengan industri dan dunia kerja. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan program pendidikan dengan kebutuhan dan tren industri terkini, dengan melibatkan pemangku kepentingan industri dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, model-model ini memastikan relevansi dan keberlanjutan program pendidikan kejuruan. Nah, setiap model pendidikan kejuruan memiliki tujuan khusus yang ditentukan oleh pendekatan dan konteksnya. Tujuan-tujuan ini saling terkait dan bertujuan untuk mencapai keberhasilan siswa, memenuhi kebutuhan industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara luas. Model pendidikan kejuruan juga mengacu pada pendekatan atau metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Nah, berikut ini adalah beberapa pengertian model-model pendidikan kejuruan yang umum digunakan. Yang pertama, model sekolah kejuruan. Model ini melibatkan pendidikan kejuruan yang diselenggarakan di sekolah kejuruan khusus atau program kejuruan di sekolah menengah umum. Nah, siswa mengikuti program pelatihan teknis dan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang pekerjaan tertentu. Mereka dapat memperoleh sertifikat atau gelar kejuruan setelah menyelesaikan program ini. Nah, yang kedua ini model magang. Model ini melibatkan kombinasi antara pendidikan di sekolah dan pengalaman praktik di tempat kerja, di mana siswa menghabiskan sebagian waktu mereka di sekolah untuk mempelajari teori dan keterampilan dasar. Nah, sementara sisanya dihabiskan di tempat kerja untuk mengembangkan keterampilan praktis. Magang biasanya dilakukan dengan bekerja di bawah pengawasan mentor ataupun profesional di industri terkait. Nah, untuk yang ketiga ini model pembelajaran berbasis proyek, di mana model ini melibatkan siswa dalam proyek nyata atau tugas yang mirip dengan situasi kerja di industri. Nah, siswa ini akan bekerja secara mandiri ataupun bekerja secara kelompok, di mana untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan serta menyelesaikan suatu proyek ini. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis, kreativitas, pemecahan masalah, serta kerja tim. Nah, untuk yang keempat ini model pembelajaran berbasis kompetensi, di mana model ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai standar keterampilan dan pengetahuan pada standar kompetensi tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, siswa mengikuti program pelatihan yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian kompetensi yang ditentukan. Nah, evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang selanjutnya ini model pendidikan berbasis industri, di mana model ini melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri. Program pendidikan kejuruan dirancang dengan melibatkan pemangku kepentingan industri seperti perusahaan, asosiasi industri, atau lembaga pelatihan profesional yang tujuannya adalah untuk memastikan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan industri. Nah, untuk yang selanjutnya ini model pendidikan jarak jauh atau model pendidikan daring, di mana model pendidikan jarak jauh atau model daring ini merupakan model dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan pendidikan kejuruan secara jarak jauh. Nah, siswa ini dapat mengakses materi pelajaran, melakukan tugas, dan berinteraksi dengan instruktur secara online, di mana model ini memberikan fleksibilitas waktu dan lokasi bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan kejuruan secara konvensional. Nah, setiap model pendidikan kejuruan pasti memiliki karakteristik, kelebihan, dan tujuan yang berbeda. Pemilihan model pada pendidikan kejuruan ini harus mempertimbangkan kebutuhan para siswa, nah tuntutan industri, dan konteks sosial ekonomi. Mungkin itu mengenai materi pada
kejuruan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.